Baik, kita langsung pada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-150. Qala Imam Ibn Athaillah rahimahullah ta'ala, rubbama, kadang dan barangkali, terkadang, waqafatil qulubu ma'al anwari, akan berhenti hati itu bersama cahaya. Kama hujibatin nufusu, seperti dihijabnya. Nufus adalah jiwa-jiwa seseorang, jiwa-jiwa kita ini, bikasyaifil aghyari, dengan tebalnya urusan-urusan ini duniawi. Kita ini pangkat tinggi, dikatakan ini adalah sudah pembahasan kelas tinggi. Kita mendengar, semoga kita nanti sampai kepada pangkat-pangkat tinggi tersebut. Ini bukan pembahasannya orang yang terpedaya dengan dunia, terpesona dengan dunia lalu dia hidup dengan, bukan. Ini sudah dilewati. Yang tertibu dengan dunia sudah ditinggal, bukan rombongan ini. Yang tertibu dengan dunia, tenggelam dalam dunia, itu sudah ditinggal. Lalu siapa ini? Sudah rombongan orang khusus ini. Rombongan orang yang khusus, yang mereka ini sudah mendapatkan anwar yang disebutkan kemarin. Artinya dalam diri orang tersebut memang ada hal-hal yang Allah berikan dari kelebihan-kelebihan yang tidak didapat oleh orang lain. Buah daripada jerih payah dalam ibadah. Dia mungkin ahli zikir, ahli ibadah, ahli membersihkan, pokoknya. Dan memang ini tujuannya adalah sama sebenarnya. Tujuannya adalah menuju kepada Allah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu jangan sampai aghyar nih. Aghyar itu dari kata ghair, selain Allah, ghairullah. Aghyar itu maksudnya ghairullah. Selain Allah itu akan menjadi penghalang kepada Allah kalau kita toleh, itu aghyar. Sebut aghyar ini adalah selain Allah. Cuman diarahkan kalau seperti ini adalah aghyar, ini adalah sifat sesuatu yang duniawi ini. Harta, anak, semuanya kekayaan ini aghyar. Mungkin dari kelas TK ya, dari awal kita semua bareng-bareng deh, satu rombongan, bahwasanya kita akan menuju kepada Allah, mencari ridha Allah. Di saat kita menuju kepada Allah, mencari ridha Allah, maka harus ada hal-hal yang kita perhatikan, kita bersihkan ikatan hati kita dengan selain Allah duniawi. Karena bagaimana kita menuju zat yang maha abadi dengan sesuatu yang tidak abadi. Hati kita bagi dengan dunia. Makanya ditinggalkan, dihilangkan kecintaan kepada dunia. Sehingga biarpun dia orang kaya raya, kekayaannya tidak akan menjadikan dia jauh dari Allah. Ingat, kalau orang tidak cinta dunia bukan berarti harus miskin tersiksa, tidak. Ini permasalahan urusan hati. Sebab kaya dan melarat itu nasib. Kekasih Allah kaya ada, artinya dia seorang yang menuju kepada Allah harus membebaskan hatinya daripada terikat dengan dunia. Oke. Dari rombongan yang banyak, separuh berhasil atau 3/4 berhasil, sehingga urusan dunia tidak akan mengganggu dia. Urusan dunia, sehingga apa? Dia menjadi orang kaya, mudah berderma dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia terus mujahadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuannya adalah ridha Allah, ingin sampai kepada ridha Allah. Karena dia ini sudah makomnya sudah naik, bukan rombongan orang-orang biasa tadi, bukan seperti kita. Mereka sudah naik. Kita kan masih biasa tadi itu. Masih harus berusaha kita menghilangkan cinta pangkat, cinta dunia. Kita masih berusaha di kelas ini. Makanya kita ini hanya membaca kisah saja. Semoga kita digolongkan nanti bersama ahliullah. Nah, yang sudah sampai ini, sudah dunia sudah enggak akan kita pameri ke pangkat, sudah enggak terberdaya.
menjadi ahli mujahadah dan sebagainya. Nah, biasanya ini lebih tinggi lagi pangkatnya ahli suluk, ahli taslik, guru torekoh yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Mursyid, ini sudah pangkat-pangkat tinggi ini yang disebut ini benar ini. Lah, orang kalau sudah makom pangkat tinggi ini, maka nanti ada namanya anwar. Ini ada anwar. Hati. Anwar itu apa? Anwar kemarin disebutkan pada pertanyaan lu. Anwar adalah karunia rohaniat yang Allah berikan, cahaya yang Allah berikan di hatinya. Mungkin bahasa lain termasuk karamah. Mulai daripada sesuatu yang sifatnya maknawi, yaitu kerinduannya kepada kepada Allah, kemudian bisa mimpi Rasulullah, macam-macam lah. Karomat lah, itu semua sebetulnya kan buah daripada apa yang mereka lakukan dari mujahadah, lalu Allah beri nur di hati agar dia mengikuti nur tersebut menuju kepada Allah, sehingga diberi ketenangan dalam hatinya, itu diberi oleh Allah kelebihan. Nah, tapi bagi sebagian orang yang sudah sampai makom ini, anwar tadi bisa menghentikan hati. Rubbama waqafatil qulub, hati berhenti sampai di sini, sehingga menjadi sibuknya hanya membanggakan, wah saya sudah mimpi ketemu Rasulullah, jadi bahan perbincangan. Wah, di sini rohaniatnya masya Allah. Bukan Allah lagi yang cari, hanya sekedar perbincangan di antara sesama guru mursyid atau orang sama-sama makom yang sampai makom di sini, hanya bercerita tentang sesuatu kelebihan-kelebihan tersebut, dan diceritakan kepada jamaah dan yang lainnya hanya sekedar biar mereka semakin percaya, tidak berubah perlahan. Artinya ternyata begal di kelas ini sangat berat. Jadi di makom-makom ini sangat berat. Ini rata-rata di sini adalah ahli suluk, ahli taslik, guru-guru mursyid sebagainya. Lah kalau guru mursyid masih terperdaya sama dunia, wah ya belum. Ini enggak, bukan, ini sudah masuk guru mursyid bagaimana, cinta dunia masih ada, enggak makom. Ini sudah makom tinggi lagi, dunia sudah enggak mengganggu dia, kekayaan enggak, tapi ini sudah. Yang mengganggu dia sekarang apa? Anwar. Apa yang Allah berikan kepada dia dari kelebihan-kelebihan dibanding orang lain yang orang lain tidak punya dan dia bisa. Dari dikabulkan doanya, termasuk itu tadi bisa bermimpi dengan orang-orang soleh, nabi dan sebagainya. Kemudian di saat apa-apa pokoknya dapat pertolongan yang banyak dari Allah. Nah, ini ternyata kalau sudah hati seseorang yang sudah sampai makom ini kok terhenti kepada ini, maka akan terhenti dan tidak akan sampai kepada Allah. Dan ini banyak. Kalau Syekh Muhammad Sadr atau Said Ramadan Al-Buti mengisahkan, sehingga sebuah majlis itu apakah benar atau tidak, banyak hanya diceritakan, masya Allah ini majlis rohaniat, sudah disetting begitu. Nabi Muhammad pernah datang, Syekh ini pernah datang, ini pernah datang, Sabtul Qajar itu. Yang mengisahkan adalah ya kalangan itu. Banyak di antara mereka ini yang dusta. Hanya bagaimana agar majelis ini semakin dihormati oleh orang. Di balik ini semua kembali kepada orang yang paling rendah tadi, masih diperdaya sama dunia. Nah, di saat seseorang sudah sampai kepada maqam ini, kemudian ternyata mendapatkan anwar dari Allah, diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang sifatnya maknawiyat, karamat dan sebagainya, maka tidak boleh berhenti sampai di sini. Tidak boleh hatinya berhenti. Tapi ingat, rubbama waqafatil qulubu, alangkah banyaknya atau ada kadang hati itu akan berhenti ma'al anwar, bersama anwar. Sehingga dikatakan masaddana an liqa'il mahbubi illa wuqufuna bi ghairi. Tidak ada yang menghentikan kita untuk sampai kepada yang terkasih kecuali di saat kita sudah berpaling atau sudah meleh kepada yang lainnya. Dia berhenti kepada karamah, kepada kelebihan dia. Akhirnya apa? Masuk wilayah yang ditunggu oleh setan, madkhal setan, pintu setan dibuka, maka menjadi masuk wilayah namanya ujub. Saya sudah
benar aku punya keramat. Padahal kalau wali kekasih Allah yang sesungguhnya di saat diberi oleh Allah hal-hal semacam itu anwar, dia akan sedih dan merasa khawatir kalau ini adalah istidraj, gelisah. Tapi sekarang kan karena bangga-banggaan, bahkan mungkin ada keramatnya orang diaku-aku, ngaku-ngaku punya kelebihan. Setiap hari Senin ngaku ketemu Rasulullah. Kalaupun ketemu beneran nggak begitu caranya. Itu antara dia dengan Allah, bukan diperdengarkan kepada manusia. Kalau memang itu betul nur yang Allah berikan kepadanya dan itu benar kisahnya, nggak akan dia itu terpesona dengan itu semuanya. Akan tapi apa? Akan menambah syukur kepada Allah. Aku bisa bertemu Rasulullah dalam mimpiku. Karena aku banyak sholat maka akan aku tambah. Itu urusannya, bukan cerita daripada santrinya. Ceritanya sambil merem-merem begitu. Hati-hati, banyak pendusta-pendusta begitu. Itu pribadi. Dan rata-rata pensyarah ini menceritakan tentang masalah mimpi Rasul. Di antaranya rohaniyat, dengan gaya berbohong kepada jamaah. Rohaniyat arwah solihin datang ke sini, masya Allah, khudur, masya Allah. Hada kadzabin. Banyak pendusta-pendusta itu hanya pengen majelisnya itu adalah majelis yang terhormat, rupanya dia lupa. Inilah hatinya terhenti sampai di sini, nggak sampai kepada Allah. Itu kalau benar saja terjegal dia, apalagi kadzab, dusta, masya Allah. Sehingga dikatakan oleh para pensyarahnya, orang itu kalau sudah mendapatkan anwar ini, masya Allah, tambah syukur, bukan cerita ke orang, bahkan nggak sempat cerita ke orang, disembunyikan karena itu sir minal asrar. Seperti nanti hikmah selanjutnya, kalau namanya sir itu dirahasiakan, bukan diobral. Cerita sana, cerita sini, masya apa itu? Berarti al-haduful asma, tujuan utamanya ya hanya itu, bukan Allah. Kalau ridha Allah enggak, oh ini berarti tanda-tanda, oh aku diberi oleh Allah gini. Semoga ini bukan sebuah istidraj, semoga ini bukan sebuah bencana, maka aku akan semakin terus menjaga hatinya, semakin tawadhu, maka kasih Allah semakin tawadhu, semakin menjaga hatinya agar tidak masuk ilah ujub sampai usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi godaan yang menghentikan seseorang sehingga tidak sampai kepada Allah di makom ini lebih berat daripada makom aghyar tadi. Kalau makom aghyar itu semua faham dengan akalnya. Ini adalah kalau orang yang beriman, maksudnya berdialog, bicara dengan akal, dunia menggoda, dunia ini faham. Sehingga bisa saja orang berusaha untuk meninggalkan, mudah kalau urusan yang aghyar tadi. Tapi kalau sudah ini enggak, tertipu makomnya ini, tertipu. Diberi Allah kelebihan bermacam-macam. Dia bisa ini, bisa itu, keramat, karamah, masya Allah. Akan tapi yang sadar bahwa karamah adalah selain Allah, maka aku tidak boleh terhenti kepada karamah. Bahkan dia akan tahu kalau aku ngelirik kepada karamah, apalagi kan ada yatasyaw apa? Rindu agar punya keramat-keramat. Enggak ada, mereka tidak merindukan itu. Mereka tidak merindukan punya itu semuanya. Mereka rindu sampai kepada Allah. Jika diberi oleh Allah, itu pun mereka masya Allah khawatir ini benar karamah atau ujian buat saya. Sehingga kalau mereka punya karamah, itu adalah karamah itu ya termasuk mimpi Nabi, bisa saja sebuah karamah. Mereka kalau punya karamah itu menyembunyikannya seperti seorang wanita menyembunyikan darah haidnya. Malu. Makanya jangan deket-deket orang yang gampang cerita tentang dikit-dikit ketemu Nabi. Besok ketemu jin juga nih pada akhirnya. Itu adalah barang hal besar. Saya teringat guru mulia Syekh Al-Habib Idrus Ibnu Umar Al-Kaf. Suatu cerita ada bagaimana ya Habib, ada kalau ada orang si fulan mimpi ketemu Rasulullah. Beliau sederhana ngomong, ya waladi, mimpi ketemu baginda Nabi bukan hal sepele, bukan main-main. Salafuna soleh, pendahulu kita yang soleh, kalau mimpi ketemu Nabi pagi harinya itu separuh hartanya diinfakkan dan tidak diobral cerita itu karena rahasia pribadi dengan orang yang sangat dinindu, dicinta, sehingga ini seperti ada perjanjian istimewa, nggak diobral. Ini orang dikit-dikit mimpi Nabi, obral sana, obral sini, perilaku nggak benar, hati-hati. Alamat kadzib, alamat dusta. Memang kita tidak boleh mendustakan begitu, tidak akan, tapi untuk diri kita sendiri waspada.
Karena mimpi Nabi adalah istimewa. Tapi kalau sudah diobral, bahkan mungkin bukan mimpi, hanya kayak mimpi, pura-pura, kadzab. Man ra'a di fil manam sawfa yaran yaqinan yaqdatan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Betul. Mimpi ketemu Nabi akan bertemu dengan melihat Nabi dengan sesungguhnya, karena syaitan itu tidak bisa menjelma jadi baginda Nabi. Artinya apa? Lah ini loh, kalau sudah makom ini ternyata godaannya besar. Godaannya bukan kelas fulus, tapi kelas karamah, kelas rohaniat, kelas nur, kelas waridat, kelas yang besar, yang semua orang kalau melihat ini akan terkagum-kagum. Lah, di saat kita merasa perlu dikagumi orang karena kita punya itu, maka kita runtuh saat itu. Coba kalau tiba-tiba salah satu dari kita ini, memang betul dia sering bermimpi ketemu Nabi, setelah itu menjadi masyhur di sebuah pondok, wah ada ashabur ru'yah, dia satu orang yang paling sering mimpi ketemu Nabi. Lah kalau dia digitukan kok bangga saja langsung bubar ya, mestinya malu, bahkan kalau menghindari tempat ini supaya tidak disebut lagi. Makanya ini harus, para pensyarah ini memang menjelaskan ini dengan panjang lebar dan detail. Karena apa? Kita jangan sampai membuka peluang bagi siapapun untuk berdusta di wilayah ini. Ngaku punya makom tinggi, ngaku begini, kayaknya sudah sampai kepada Allah dan sebagainya. Tidak begitu. Sehingga ini perlu diperhatikan betul, ini makom. Makanya ini bukan kelas-kelas kita ini kelas tinggi sudah. Kelas tinggi. Bisa jadi bahwasanya mereka itu ternyata terhenti dalam perjalanannya menuju Allah dengan sesuatu bukan dunia lagi, akan tapi sesuatu yang sifatnya karamat, rohaniat, atau disebut dengan anwar. Hatinya sampai di situ, berhenti sampai di situ, akhirnya nggak sampai kepada Allah. Nah inilah, mari kita terus jaga. Intinya bahwasanya selagi kita rindu kepada Allah, ayo rindu kepada Allah. Berusaha dengan ibadah kita hanya karena Allah. Maka dari awal pembahasan, salat hanya karena Allah, jangan karena disanjung manusia. Sedekah karena Allah, jangan sanjung manusia. Itu sebenarnya membebaskan kita dari dua tadi, dunia iya dengan sedekah. Yang kedua adalah dari sebutan kebaikan. Gelar kebaikan kan dinikmati bagi seorang. Wah, ini paling dermawan, ini paling rajin puasa, ini paling rajin, ini dinikmati untuk sebagian orang. Dan bahkan mungkin mencari gelar itu. Tapi orang yang faham, dia akan sadar, aku bisa begini karena siapa? Allah, langsung Allah. Istighfarnya banyak, mohon ampun kepada Allah, dan takut kalau ini adalah sebuah istidraj. Ya Allah, jangan kau jadikan ini sebagai ujian buat kami, ya Allah. Puji syukur kepadamu kalau ini kau mudahkan kami untuk ibadah, ya Allah. Terus dia semakin dekat kepada Allah, nggak sempat mikirin itu, bangga-bangga dengan itu semuanya. Kalau kita membaca begini ini jadi bingung, di mana kita ketemu guru tarekoh yang sesungguhnya. Kalau Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau bercerita, beliau tidak menceritakan tentang Indonesia, di Syam seorang guru tarekoh, tentunya ada, tidak semuanya. Ada seorang guru tarekoh jadi murid saja nggak pantas, apalagi jadi guru. Menjalankan syariat enggak. Ya tahu di Indonesia ada atau tidak. Syariat enggak, ilmu enggak. Hanya bapaknya wafat langsung dia nengkreng begitu mewakili jadi penerus. Tarekah itu enggak main-main, teslik, membawa orang kepada Allah. Kalau orang buta gimana akan nuntun? Harus tahu dia kenal Allah. Inilah yang Ibn Atha'illah Sakandari hadirkan terus untuk bagaimana kita itu agar sampai kepada Allah dengan bermacam-macam hikmah dari sebelumnya. Kurang lebihnya fiknya itu mirip-mirip, akan tapi ada sesuatu yang lebih ditambah. Setiap hikmah ada tambahan yang khusus, tambahan yang khusus, tambahan yang khusus. Sehingga hikmah Ibn Atha'illah Sakandari disyarahi oleh orang banyak sekali yang mensyarainya. Dan setiap pensyarah kadang berbeda dengan pensyarah yang lainnya. Namanya hikmah, ajib. Pensyarah ini bicara tentang ini
Ini bicara yang lain, bicarakan dengan cara yang lain. Yang nggak paham ya banyak, sehingga mengatakan bahasanya hikmahnya Ibn Athaillah hikmah mauhumah, itu adalah bohong. Karena tidak paham, dia tidak punya dzuk, tidak punya rasa. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menuju kepada Allah, berjalan menuju Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah terganggu dengan aghyar selain Allah. Dan jangan sampai terganggu dengan anwar, akan tapi terus kita berjalan dan berjalan sampai kepada ridha Allah dan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.